wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati Syana Putri dengan NIM B400240038. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai digitalisasi keuangan untuk menopang perekonomian pada masa pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 itu nggak hanya menghantam dalam sektor kesehatan, tapi juga sektor ekonomi. Banyak negara, sektor-sektor usaha dari kecil, menengah, bahkan sampai usaha besar terkena dampaknya. Nah, banyak UMKM dan sektor perbankan yang kesulitan bertahan karena turunnya aktivitas ekonomi dan terbatasnya inovasi digital. Nah, disinilah peran vintage menjadi solusi penting. Nah, artikel pertama oleh Ganlin pada tahun 2021 membahas UMKM di Bangladesh pada saat pandemi COVID-19. Inovasi keuangan digital dan dukungan pemerintah terhadap UMKM terbukti membantu para usaha di sektor-sektor kecil menengah pada masa pandemi COVID-19. Sementara di artikel ketiga ini menyoroti tentang Big Data dan AI yang membantu inovasi digital keuangan, pengelolaan ekonomi di masa pandemi, dan stabilitas ekonomi global. Di sini dibahas teknologi itu nggak hanya membantu pada sektor kesehatan, tapi juga sektor perekonomian, agar gimana ekonomi ini tetap bisa bertahan walau di masa-masa krisis pandemi. Sementara di artikel kedua ini menyoroti tentang bagaimana dampak pandemi di Indonesia. Pada sektor perbankan banyak kredit macet dan lonjakan pinjaman karena pada masa pandemi banyaknya pekerjaan yang hilang karena masa-masa karantina. Selanjutnya di artikel 4 membahas mengenai perekonomian di negara Vietnam pada masa pandemi. Di Vietnam sebenarnya literasi keuangannya ada pada posisi rata-rata, tetapi jumlah penduduk yang unbank atau belum dapat mengakses ke layanan keuangan formal itu masih cukup tinggi, sehingga itu menjadi masalah yang cukup besar pada saat pandemi COVID-19. Nah, di sini vintage berperan sebagai untuk memperluas inklusi pada masa pandemi. Nah, sedangkan di artikel terakhir membahas bahwa memang benar inovasi digitalisasi teknologi keuangan memang membawa dampak positif, yaitu memperkuat perekonomian di masa pandemi. Tetapi juga ada dampak negatif, yaitu seperti pencurian data dan lonjakan pinjaman daring yang harus diwaspadai. Oleh karena itu harus dibarengi dengan pengawasan dan regulasi pemerintah yang tepat. Nah, kelima artikel ini saling berhubungan sebenarnya, yaitu UMKM mendapat manfaat dari inovasi finansial, perbankan dapat mempertahankan stabilitas kinerjanya, dan masyarakat mulai beradaptasi dengan sistem keuangan digital. Namun, agar manfaat vintage dapat maksimal dibutuhkan dukungan pemerintah, regulasi yang baik, manajemen risiko yang baik, serta kesiapan masyarakat dan para pelaku usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran bahwa transformasi digital di sektor keuangan bukan hanya solusi sementara, tetapi dapat menjadi fondasi baru untuk masa depan ekonomi yang lebih baik.